Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan rekaman kita pada hari ini. Kita masih tetap pada tema yang besar, yaitu keluarga yang mengasihi Tuhan. Nah, mari kita akan berdoa sebelum kita akan memulai pembahasan kita dengan tema kita yang berkenaan dengan keluarga yang mempersiapkan generasi muda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, kami sekalian dapat menikmati hari ini. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu, karena keluarga kami dalam lindungan dan senantiasa bimbingan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pembicaraan kami hari ini ke dalam tangan-Mu, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tema kita hari ini berkenaan dengan keluarga yang mempersiapkan generasi muda. Ayat-ayat yang dipakai pada hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kemudian Amsal pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ayat emas kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita tahu bahwa gelar yang paling mulia bagi orang tua adalah menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Gelar ayah dan ibu bukan hanya sekedar panggilan karena hubungan genetika atau hubungan keluarga, tetapi dalam gelar itu terkandung tanggung jawab besar untuk mengasuh anak-anak. Masa depan anak-anak sebagai generasi penerus ada dalam genggaman orang tua. Alkitab mengibaratkan anak-anak itu sebagai anak panah. Itu dituliskan dalam Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kemana anak panah itu dilepaskan? Akan berhasilkah anak-anak panah itu mencapai sasaran yang sudah diharapkan? Orang tua harus memperlengkapi anak-anak supaya siap menjalani kehidupan ini, kehidupan mereka. Menang dalam pergumulan. Mereka menjadi orang-orang bermoral dalam perilaku, disiplin dan hidup takut akan Tuhan dalam semua aktivitas kehidupannya. Apapun profesi mereka, selalu mewarnai hidup mereka. Anak-anak adalah generasi masa depan. Hari ini kita akan mempelajari sebagian prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Alkitab, firman Tuhan kepada keluarga-keluarga. Membangun iman dan kerohanian. Ini diambil dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara sekalian dipersilahkan untuk membaca bagian itu. Sekali lagi, Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 15. Pendidikan bagi generasi muda adalah penting. Pendidikan itu merupakan investasi yang bernilai sangat tinggi. Pendidikan bertujuan menciptakan generasi muda yang menguasai berbagai ilmu dan pengetahuan. Itu biasanya memberdayakan kognisinya atau kecerdasannya. Memiliki kecerdasan, memiliki keterampilan guna mencapai sukses dalam hidup, itu pemberdayaan keterampilan atau pemberdayaan psikomotorik, dan juga memiliki sikap, moralitas, dan karakter atau budi pekerti yang baik. Ini berkenaan dengan pembelajaran afektif. Semuanya itu harus diusahakan oleh orang tua. Dengan kata lain,
anak-anak harus diperlengkapi sehingga mereka memiliki kecerdasan spiritual, memiliki kecerdasan emosional, dan memiliki kecerdasan intelektual. Tokoh pemuda dalam Alkitab, misalnya seperti Daniel, memiliki berbagai dimensi kecerdasan tersebut. Silakan membaca dalam kitab Daniel pasal 1 dan pasal yang kedua. Kita tahu bahwa pendidikan yang hanya mengutamakan kognitif atau intelektual akan menciptakan generasi muda yang berilmu, tapi sayang tidak berhati nurani. Nah, apakah akibat negatifnya jika tidak memperhatikan pendidikan spiritual? Kita kenal dengan orang yang bernama Rudolf Hitler. Dia adalah orang yang sangat cerdas, pemimpin yang berkarisma, namun tidak memiliki hati nurani. Dengan kecerdasan dan kekuasaan yang dimilikinya, Hitler bersama tentara Nazinya membunuh hampir 6 juta orang Yahudi. Pengabaian terhadap pengembangan karakter, moral, nilai-nilai kesalehan, kerohanian, dan iman kepada Tuhan berpotensi menghasilkan generasi yang tidak mengenal Tuhan. Iman dan kerohanian yang berkualitas tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui proses pendidikan sejak usia dini hingga dewasa, baik melalui pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Jangan lupa rekan-rekan sekalian, iman dan karakter yang baik selalu dihasilkan melalui ketekunan membaca dan mempelajari melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang dan secara terus-menerus kepada generasi muda. Itu diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Contoh yang bisa kita ambil dari Alkitab adalah Timotius. Timotius itu adalah anak rohani Rasul Paulus. Dia adalah seorang generasi muda yang diharapkan menjadi teladan. Paulus memberitahu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu surat kepada Timotius yang pertama, pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Rasul Paulus menyebutkan bagaimana generasi muda bisa memiliki iman dan kerohanian yang unggul. Itu bisa dibaca dari 1 Timotius pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, kemudian bisa disambung dengan 2 Timotius pasal 1 ayat 5, pasal 3 ayat 14 sampai 17. Jadi, keteladanan dan ketaatan orang tua melakukan firman Tuhan merupakan satu-satunya metode pendidikan iman yang paling efektif bagi anak-anak. Nah, itu sebabnya dalam hal ini etika akan ditanamkan, termasuk moralitasnya. Kenapa? Karena anak-anak muda itu rentan terhadap persoalan etika dan moralitas. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 disebutkan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu.
supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Perkembangan teknologi informatika melahirkan budaya instan dan sekaligus menyuburkan faham materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Anak-anak muda bisa tergelincir, terpeleset, terseret kepada pelanggaran moral dan etika. Internet misalnya adalah dunia tanpa batas. Melalui internet bisa diakses berbagai-bagai gambar dan film-film yang tidak pada tempatnya. Di sana ada pornografi, ada percabulan, dan ada kekerasan juga. Maka orang tua harus waspada jangan sampai anak-anak terjerumus dalam pergaulan yang buruk seperti terlibat di dalam narkoba, pelanggaran seksual, masuk geng kekerasan, dan di dunia gemerlapan atau istilah yang dipakai adalah dunia malam. Nah, dengan menggunakan berbagai metode dan kesempatan, orang tua harus mengajarkan firman Tuhan dan menanamkan nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, kesalehan, kekudusan, kesetiaan, kepatuhan, sopan santun, dan selanjutnya. Silakan dibaca dari Pasal 4 ayat 1-4 Kitab Amsal Salomo. Di sana kita akan mendapatkan catatan-catatan penting. Amsal pasal 4 ayat 1-4. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ini diambil dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Jadi bagaimana menjadi kaum muda idaman sebenarnya? Kita tahu bahwa pemuda adalah generasi penerus. Artinya, masa depan ada di tangan mereka. Pemuda berprestasi, beriman, dan berilmu akan menjadikan masa depan yang cemerlang. Generasi muda yang beriman dan berilmu akan menghasilkan keluarga yang memegang teguh prinsip dan nilai-nilai, menjadi pemimpin yang membuat gereja tangguh karena taat melakukan firman Tuhan dan menciptakan bangsa yang maju dan beradab. Dalam hal ini orang tua adalah orang pertama yang dipercaya Tuhan untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Orang tua yang baik pasti melatih anak-anak untuk mengasihi Tuhan, mendisiplin dan menegur anak-anak ketika berbuat salah, menjadi teladan dalam etika dan moralitas, serta memperlengkapi anak-anak dengan pendidikan baik secara formal maupun informal, supaya mereka semua berhasil. Amsal pasal 3 ayat 13-17. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera
semata-mata. Semuanya ini bisa berhasil kalau orang tua memperlengkapi anak-anaknya dengan pendidikan formal maupun informal, ditambah pendidikan kehidupan yang takut akan Tuhan. Tentunya menggunakan contoh-contoh kehidupan yang nyata, yaitu kehidupan saleh dari orang tua mereka. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya orang tua itu menjadi teladan bagi anak-anaknya, supaya mereka terus hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kesalehan seperti ayah bundanya. Gereja sebagai lembaga rohani juga harus memperhatikan pembinaan generasi muda. Apa yang anak-anak tidak peroleh di sekolah, tidak mereka dapatkan dalam keluarga, maka mereka harus mendapatkannya di dalam gereja. Dalam hal ini, pendidikan agama Kristen sangat penting. Untuk itu para orang tua harus mendukung program gereja dan memotivasi anak-anak untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan gereja. Saudara sekalian, kesimpulannya, Allah adalah Allah bagi semua generasi. Orang tua bertanggung jawab mempersiapkan anak-anak sebagai generasi penerus yang memiliki kehidupan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Generasi muda perlu disiapkan, dan keluarga merupakan tempat mempersiapkan mereka semuanya. Itu sebabnya orang tua harus bekerja bersama-sama dengan gereja, memikirkan kegiatan yang cocok untuk mereka. Orang tua perlu mendukung kegiatan kaum muda yang direncanakan oleh gereja bersama-sama dengan orang-orang tua yang memberikan masukan kepada mereka. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pelajaran pendek kita pada hari ini. Kiranya ini membuka pikiran kita, bagaimana kita sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak muda kita, generasi penerus yang akan datang, menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang penuh dengan hidup kesalehan. Tuhan memberkati kita, memberkati seluruh keluarga kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Kami dapat bersama-sama berbagi pengalaman pada hari ini. Kiranya semua yang kami pelajari dari sabda-Mu membuka pikiran kami, mendorong kami untuk menyiapkan anak-anak kami, generasi mendatang, untuk tetap setia kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan takut kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Tuhan diagungkan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami semua. Amin. Sampai berjumpa rekan-rekan sekalian pada rekaman-rekaman yang berikut. Tuhan memberkati keluarga kita semua.